Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di pelatihan pada platform Pintar Kemenang. Kali ini saya mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka setelah menyimak materi, kemudian latihan soal di section 4. Setelah menyimak dari 4.1, 2, 3, 4, kemudian di 4.5, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Hal yang harus ditanamkan dalam implementasi proses pendidikan di madrasah adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan. Pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut, yang kurang sesuai adalah C ya. Pendidikan agama dan umum harus dipisahkan secara tegas supaya masing-masing dapat berjalan sesuai dengan target. Ini kurang sesuai. Harusnya pendidikan agama dan umum harus diintegrasikan. Baik, soal nomor 2. Salah satu kekhasan pembelajaran di madrasah bahwa pembelajaran tersebut mengarus utamakan upaya memfusikan hati nurani dengan membersihkan diri dari akhlak tercela tahalli dan sekaligus menghiasi diri dengan akhlak terpuji tahalli melalui proses mujahadah kesungguhan dan riyadhah latihan. Hal ini sesuai dengan nilai kekhasan dan ruh pendidikan madrasah, yaitu ini kata kuncinya di hati nurani. Maka jawabannya D. Hati nurani sebagai sasaran utama. Nomor 3. Dalam penerapan kurikulum Merdeka terdapat prinsip fleksibilitas. Karena itu timbul istilah pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi penting karena ini ya, C. Memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Nomor 4. Dalam membentuk kompetensi keterampilan yang dibutuhkan abad 21 kurikulum Merdeka, menyarankan paradigma pembelajaran konstruktivisme sebagai acuan pembelajaran. Karena itu, prinsip pengelolaan pembelajaran perlu guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. D. Nomor 4. Nomor 5. Ada sebuah tabel, seorang pendidik perlu mengenal bakat dan potensi setiap anak. Hal ini dikarenakan, pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat akan pentingnya mengenal bakat, minat, dan potensi siswa. Adalah, di sini nomor 1, setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan mengenali perbedaan ini, kita dapat menghargai dan merespon kebutuhan setiap individu. Nomor 1 betul. Nomor 2, memahami bakat dan potensi masing-masing anak. Kita dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai serta memaksimalkan bidang yang diminati. Betul, nomor 2. Nomor 3, pembatasan pemikiran ini salah, tidak dibatasi ya. Nomor 4, menyeragamkan pengetahuan yang diterima agar menjadi linear. Oh, bukan. Salah juga nomor 4. Nomor 5, memupuk motivasi dan rasa percaya diri setiap siswa yang akan menimbulkan rasa percaya diri untuk lebih berkembang. Jadi, yang paling tepat adalah nomor 1, 2, dan 5. D. Nomor 6. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Pernyataan yang sesuai dengan isi kandungan surat At-Tur ayat 21 yang terkait dengan kekhasan pendidikan madrasah adalah B. Semua tindakan guru kepada peserta didik didasari rasa kasih sayang terhadap peserta didik yang berperilaku kurang baik tetap disikapi dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian. Nomor 7. Kurikulum memiliki fungsi menyiapkan generasi penerus bangsa agar siap menghadapi tantangan di zamannya sekaligus mewariskan budaya bangsa. Karena itu, kurikulum mengalami perubahan beberapa kali. Pertimbangan paling penting perubahan kurikulum adalah ini ya, B. Mengikuti perkembangan tantangan zaman. Nomor 8. Kemampuan generasi mendatang hendaknya tidak lagi fokus pada pengetahuan karena internet telah menyediakan segalanya. Namun, keterampilan hidup abad 21 yang senantiasa akan dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang tidak menentu. Berdasarkan situasi tersebut, pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah ini ya. Pendidik harus menyesuaikan dengan konstruksi kurikulum. B. Nomor 9. Perspektif ibadah dalam muatan kurikulum Merdeka di madrasah adalah ini ya, C. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan ibadah dalam semua aspek pembelajaran.
Nomor 10. Keterampilan untuk mengelola, mengolah, memilih, dan menyikapi dengan bijak sebuah informasi agar tidak terjebak pada informasi yang merugikan dirinya sendiri adalah, kalau informasi, maka jawabannya C, information literacy. Baik, 10 soal selesai sudah, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah 100. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk latihan soal 4.12 pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pelatihan implementasi kurikulum merdeka di Pintar Kemenak. Oke, kita klik selanjutnya, mulai mengerjakan soal. Soal nomor 1. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali nomor 1 jawabannya D. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu. Kesalahannya di sini tanpa perlu ya. Harusnya memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Nomor 2. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat 2 unsur utama, yaitu C. Kompetensi dan materi. Nomor 3. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Apabila di suatu sekolah atau madrasah terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah ini ya, C. Adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Nomor 4. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali ini ya, B. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Kesalahan di sini adalah tanpa. Seharusnya memang tetap melibatkan orang tua, kerjasama orang tua atau guru lain tetap diperlukan. B. Nomor 4. Nomor 5. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat kalimat dengan demikian relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP. A. Rasional mata pelajaran. 6. Kurikulum merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah ini ya, D. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Nomor 7. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali lagi ini ya, C. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas. Kesalahannya ini tidak boleh selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 7C. Nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini, ada beberapa pernyataan dari tabel di atas yang merupakan tujuan dari asesmen awal adalah, kita lihat, menetapkan peringkat peserta didik di dalam kelas, salah. Mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik, betul.
3. Membandingkan kemampuan antar peserta didik salah. Mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik betul. Jadi 2 dan 4. Jawabannya D. Nomor 8. Nomor 9. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali lagi nih ya, banyak kecualinya. A. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ya, tidak harus jika diperlukan, memang harus mengukur capaian hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Jawaban 9A. Nomor 10. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah ini ya, C. Fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Oke, 10 soal selesai sudah kita cek. Apakah sudah terjawab semuanya? 1D, 2C, 3C, 4B, 5A, 6D, 7C, 8D, 9A, 10C. Baik, 10 soal selesai sudah. Selesai ujian. Bismillah, yakin? Alhamdulillah 100. Baik, kita lanjutkan ke latihan soal berikut. Saya akan melanjutkan latihan soal 4.17 tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Setelah menyimak materi, langsung saja kita mengerjakan soal, mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Dalam satu semester, seorang guru sosiologi menetapkan 10 TP di mata pelajarannya. Untuk mendapatkan nilai akhir di semester tersebut, hal yang harus dilakukan adalah C. Melakukan asesmen sebanyak TP yang ditetapkan, mengukur dengan data kuantitatif atau kualitatif, tidak mencampur dengan asesmen formatif. Nomor 2. Salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. Jawabannya D. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Nomor 3. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Kita cek yang nomor 1. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Betul. Yang kedua, melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. Kalau sumatif ini bukan ketika proses pembelajarannya, jadi nomor 2 ini tidak tepat atau salah. Nomor 3, menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. Betul. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini juga betul. Jadi yang tepat adalah nomor 1, 3, dan 4, yaitu C. Nomor 4. Seorang guru sosiologi merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah agar peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budayanya sebagai bahan dari masyarakat multikultural. Guru tersebut melakukan penilaian dengan menugaskan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam produk sesuai keinginan peserta didiknya. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, kata kuncinya ini ya, mendemonstrasikan, mengaplikasikan, ini termasuk kinerja. Kinerja itu unjuk kerja atau praktik. Nomor 4, B. Nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini.
Yang ditanyakan berdasarkan tabel di atas, perbedaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif yang tepat adalah, kita cek yang A. Asesmen formatif dilakukan pada akhir pembelajaran, ini sudah salah. Yang ini adalah sumatif, dilakukan awal proses pembelajaran, ini formatif, kebalik yang A. Yang B, mengetahui perkembangan penguasaan siswa, betul. Mengetahui pencapaian pembelajaran siswa, betul. B ini tepat. Yang C, bukti penguasaan materi siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran, kesalahannya di sini proses pembelajaran itu di asesmen formatif, jadi ini kebalik yang C. Yang D, digunakan untuk menentukan nilai rapot, ini untuk sumatif, tidak digunakan untuk menentukan nilai rapot, ini formatif. Jadi yang tepat adalah yang B, baris B. Nomor 6. Pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Nomor 6 B ya, setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik, karena formatif ini pada proses pembelajaran ini. Oke. Nomor 7. Pak Rosid adalah MTS As-Sa'adah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum untuk memperpraktikkan sholat berjamaah di musola madrasah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rosid mengamati praktik sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, karena ini praktik sholat berjamaah, pasti unjuk kerja A. Nomor 8. Guru perlu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah D. Menetapkan indikator ketercapaian. Nomor 9. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa D. Rubrik. Soal terakhir nomor 10. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Mereka juga mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah D ya, memberikan pendampingan untuk mencapai kriteria yang ditetapkan. Selesai ujian, apakah yakin? Oke. Ada satu yang salah, nanti kita evaluasi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini saya akan melanjutkan latihan soal tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau disingkat P5 PPRA. Oke, langsung saja setelah menyimak materi sampai dengan 4.21 langsung kita selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Perhatikan beberapa tahapan berikut. Pertanyaannya, urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar adalah yang pertama pasti membentuk tim fasilitator proyek. Ini nomor 2, kita cari yang pertama. Nomor 2 ini ternyata ada di A yang pertama. Berarti nomor 1 jawabannya A, karena setelah membentuk tim fasilitator proyek, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah, merancang dimensi tema alokasi waktu, menyusun modul proyek, dan terakhir merancang strategi pelaporan proyek. Nomor 1 A. Nomor 2, tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah B ya, penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dan moderasi beragama dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21. Nomor 3.
Berikut adalah pemetaan dimensi, nilai, tema, dan alokasi waktu P5 PPRA yang dilakukan oleh guru MA. Yang ditanyakan adalah tema yang paling tepat pada huruf A, B, C berturut-turut adalah project 1 ini temanya berarti yang paling tepat ini ya. Yang A kearifan lokal, yang untuk project 2, yang B Bhinneka Tunggal Ika, dan project 3 yang C adalah kewirausahaan. Jawaban nomor 3 adalah B. Nomor 4. P5 dan PPRA merupakan profil yang diwujudkan bergandengan dalam satu kegiatan. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai keduanya adalah ini ya. P5 mengandung dimensi, elemen, dan subelemen, sementara PPRA mengandung nilai, subnilai, dan indikator. Nomor 5. Pernyataan yang benar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin adalah ini ya, yang paling tepat. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab pertanyaan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. 5C. Nomor 6. Proyek penguatan profil merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang diorientasikan untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil di madrasah diproyeksikan pada dua aspek, yaitu profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Terkait proyek penguatan profil pelajar di madrasah tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Ya, ini proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin memiliki asesmen masing-masing. Yang tidak tepat ada yang A. Nomor 7. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekalipun demikian, hal ini tidak berimplikasi terhadap perlakuan yang berbeda. Di hadapan Allah, yang manusia-manusia satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaannya semata. Konsep inilah yang diusung untuk ditumbuh kembangkan dalam penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin melalui nilai B. Kesetaraan, musawah. Nomor 8. Modul proyek dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Modul tersebut setidaknya memiliki komponen berikut: profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Penentuan tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan terdapat dalam komponen pasti yang A, profil modul. Nomor 8A. Nomor 9. Indah seorang pengurus OSIS di madrasah B. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ia mendapat tugas untuk menjadi petugas sapa pagi. Kegiatan sapa pagi dimulai pukul 6.15 hingga 6.30 WIB. Indah hadir di madrasah pukul 6 tepat. Yang Indah lakukan merupakan salah satu bentuk pengamalan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu C. Qudwah, menjadi suri tauladan, keteladanan. Nomor 10 terakhir, ada 5 tahapan yang harus dilakukan madrasah atau sekolah dalam mendesain P5 PPRA. Kegiatan yang bukan merupakan tanggung jawab tim fasilitator adalah C. Merancang tim fasilitator dalam satuan pendidikan. Baik, 10 soal selesai sudah, kita cek lagi 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B, 8A, 9C, 10C. Oke, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah 100. Baik, kita lanjutkan. Ini saya akan melanjutkan latihan soal tentang kurikulum operasional madrasah di 4.26. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Salah satu dari nilai-nilai madrasah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional madrasah atau KOM adalah
Akhlak di atas ilmu pengetahuan. B. Nomor 2. Pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik atau konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan merupakan prinsip dari C. Pembelajaran yang bermakna. 3. Struktur kurikulum di RA terbagi ke dalam kelompok intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. P5, P2 RA berdasarkan struktur kurikulum pada kelompok ekstrakurikuler memiliki 4 tema yang telah ditentukan, yaitu D. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasi dan kreativitas. 4. Pada saat madrasah melakukan identifikasi kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, maka madrasah sedang menyusun KOM pada komponen D. Analisis karakteristik madrasah. 5. Dasar hukum untuk menyusun KOM yang harus dipenuhi oleh madrasah terkait capaian pembelajaran mata pelajaran umum terdapat pada peraturan D. Kemendikbudristek nomor 033 HKR 2022. 6. Madrasah Al-Kausar saat menyusun kurikulum operasional madrasah atau KOM mengadakan diskusi dengan para sesepuh sekitar dan beberapa lulusan madrasah yang dianggap berhasil. Kepala madrasah meminta masukan pada diskusi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan KOM pada komponen A. Kontekstual. 7. Dalam menentukan visi misi dan tujuan bisa dilakukan dengan beberapa pilihan, diantaranya meninjau ulang visi misi dan tujuan madrasah serta menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal madrasah, karakteristik peserta didik dan aspirasi orang tua. Pernyataan ini termasuk pilihan ketiga ya, B. Nomor 8. Proses pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional memiliki siklus atau urutan yang dimulai dari tahapan pasti yang pertama perencanaan ini ya. A. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan umpan balik lalu evaluasi. 9. Cermatilah beberapa pernyataan berikut yang ditanyakan. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan pengorganisasian struktur kurikulum yang berupa adanya keterlibatan seluruh komunitas madrasah, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik untuk belajar mandiri dan fleksibel, mengasah kepekaan dan kemampuan isu real dan kontekstual. Ini termasuk P5RA yang itu merupakan metode kokurikuler. C. Nomor 10. Struktur kurikulum yang memuat kegiatan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran merupakan ini ya, A. Kalau capaian pembelajaran intrakurikuler. Baik, selesai sudah, kita cek nomor 1B, 2C, 3D, 4D, 5D, 6A, 7B, 8A, 9C, 10A. Baik, selesai ujian, yakin? Oke, selesai sudah. Ini ada yang salah satu atau kuncinya yang salah ya. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 4.27, soal akhir dari pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini tentang teknik coaching dan mentoring. Oke, setelah menyimak materi semuanya, kita selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Dalam alur coaching, ada tahapan di mana coach membantu coachee menggali apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Tahapan ini merupakan tahapan identifikasi A. Nomor 2. Salah satu perbedaan dari coach dan mentor dalam melaksanakan perannya adalah sebagai berikut, kecuali ya. Kecuali ini adalah status jabatannya A. Nomor 3. Nah, jadi kalau Anda merasakan ada hal-hal yang belum optimal dalam manajemen waktu sebagai guru, kalau boleh tahu apa yang mempengaruhi hal itu, pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap identifikasi D. Nomor 4. Berikut pernyataan yang tepat tentang prinsip coaching. Ini ya.
Ada di materi C, kemitraan, percakapan kreatif, dan melaksanakan potensi. Nomor 5. Baik Bu Nanan, dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa tindak lanjut yang Ibu dilakukan setelah sesi ini dan berapa lama terjadi waktunya? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap A. Tanggung jawab. Nomor 6. Salah satu kunci yang bisa kita ambil dari definisi coaching adalah D. Optimalisasi potensi. 7. Ada beberapa perbedaan antara coaching dengan mentoring. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri mentoring pada pernyataan nomor mentoring. Oke, kita lihat satu-satu. Nomor 1, jangka waktu singkat. Oh, salah ini ya. Kalau singkat itu coaching, kalau mentoring jangka waktu lama. Nomor 1 salah. Bila diperlukan ada kebutuhan, ini masih kurang tepat juga. 3, jangka waktu lebih panjang. Betul. Untuk pengembangan karir seseorang. Betul. Komunikasi lebih dominan satu arah dari senior. Betul. Coach tidak harus pakar. Yang ditanyakan mentoring. Jadi 6, ini coach salah. Sehingga jawabannya adalah C, 3, 4, 5. Nomor 8. Pada alur Tirta terdapat tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Ini termasuk ke dalam alur rencana aksi B. Nomor 9. Hari ini kita akan diskusi sekitar 30 menit ya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap C. Tujuan. Soal terakhir, salah satu prinsip dalam coaching adalah mampu memaksimalkan potensi coachee, maka upaya seorang coach adalah D. Melakukan percakapan untuk menggali ide coachee. Baik, sebelum kita selesai ujian, kita teliti dulu nomor 1A, 2A, 3D, 4C, 5A, 6D, 7C, 8B, 9C, 10D. Oke, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah 100 Anda lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, selesai sudah pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Kita jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa memberikan review untuk dapat mendownload sertifikat nantinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.